Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang bergerak di bidang konstruksi lagi. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita yang merekomendasikan saham-saham konstruksi, properti, yang gitu-gitu banyak sekali di request. Saya paham kenapa teman-teman request video tentang saham perusahaan properti, karena kemarin Pak Jokowi itu menekankan bahwa dia akan fokus untuk tahun 2023 di proyek IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan itu tentu saja mendongkrak saham-saham properti pastinya ya, termasuk perusahaan yang akan kita bahas pada kali ini, Aset Indonesia Tbk dengan kode emiten ACST. Ini adalah perusahaan yang merupakan bagian daripada Astra Group. Kenapa? Ya, karena UNTR anak perusahaannya mengakuisisi ACST ini. Dan tentu saja akhirnya menjadi bagian daripada Astra. Kita lihat dulu dari sejarahnya terlebih dahulu. Ada pesan dari Presiden Direkturnya, Idot Supriyadi, sebagai Presiden Direktur daripada ACST. Ya, tahun 95 merupakan titik mula dari ACST. Menjadi sosok yang terpercaya dalam industri konstruksi. Dan untuk proyek-proyek yang mereka lakukan itu cukup banyak ya. Untuk bisnis yang mereka jalankan melalui anak-anak perusahaannya telah menyediakan peralatan konstruksi fondasi, baik untuk penjualan maupun penyewaan. Concrete machinery juga ada, tower crane, passenger hoist and crane, penyediaan dan instalasi sistem formwork, dan juga sebagai kontraktor di bidang mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi untuk proyek-proyek mereka kita lihat sekilas di sini ada beberapa diantaranya ya. Ada yang ada fotonya, ada yang tidak ada fotonya, seperti Mayapada Hospital nih. Ya, lokasinya di Bandung tahun 2019. Mayapada grup yang cukup konglomerat juga, ada banknya juga. Lalu ada port, ini untuk pelabuhan. Lalu ada Wisma Pertamina juga ada, Menara Tendean juga ada, dan jalan tol. Banyak deh pokoknya teman-teman. Ya. Nah, ini mereknya ada Aset. Pembangunan jalan, jembatan, perumahan. Jadi mereka ini adalah kontraktor. Untuk prospeknya kalau kita lihat di sini sih cukup standar lah ya. Enggak terlalu berisiko karena mereka enggak langsung memegang sebuah perumahan. Mereka malahan sebagai kontraktor aja. Jadi justru pekerjaan mereka enggak terlalu berisiko. Ya, kalau properti lagi baik-baiknya mereka dapat job lebih banyak kan, dan kalaupun properti kurang baik, masih ada proyek perumahan atau proyek jembatan, proyek pelabuhan, dan itu tentu saja mengamankan keuangan daripada perusahaan ini. Jadi prospeknya sih standar-standar aja. Untuk pemegang sahamnya ada Karya Supra Perkasa. Ini adalah anak perusahaan daripada UNTR yang mengakuisisi ACST ini. Kalau kita lihat di sini beritanya sih oke-oke aja ya. Langsung aja kita lihat fundamental daripada ACST ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Mantap banget. Saya paling suka perusahaan yang update keuangannya nggak pakai tunda, langsung dipublikasikan. Jadi mari langsung kita cek untuk laporan keuangan daripada ACST ini dengan kita bandingkan dengan LTI Business. Yuk, mari kita masuk. Dan ini dia teman-teman, ACST. Untuk porsi pemegang sahamnya dulu kita lihat ada Karya Supra Perkasa yang tadi kita sudah bahas, memegang 82%. Ini gede banget sih, porsi masyarakatnya cuma 17%, tapi masih oke. Dan untuk laporan keuangannya kita bisa lihat di sini. Dari tahun 2019 yang dipampangkan di sini sampai tahun ini pun masih rugi, tapi ruginya udah mulai berkurang sih. Untuk net profitnya minus 114 miliar. Kita coba cek untuk laporan keuangannya, mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan dibulatkan dalam jutaan. Jadi kita perlu kalikan 1 juta untuk melihat laporan keuangannya. Dan ini dia. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu minus 114 miliar rupiah. Yap, benar. Lalu untuk PR-nya minus pasti. Di sisi liquidity-nya cukup bagus. Kurang hasilnya 142%. Kita coba cek aset lancarnya. Di sini untuk aset lancarnya nggak dikasih tahu ya. Jadi ya yang pasti sih aset lancarnya lebih besar daripada hutang jangka pendek. Lalu selanjutnya untuk turnovernya kemarin sebesar 15 miliar rupiah. Ini cukup liquid dan kemarin mereka naik sampai 9%. Nice. Jadi untuk ACST ini bagaimana ya? Kalau saya lihat sih harga IPO-nya 2.500, berarti udah turun banyak sih.
Ini dia pergerakannya, IPO sejak tahun 2013. Untuk prospeknya sih standar seperti yang tadi saya bilang. Jadi tapi untuk dari fundamentalnya sih kekurangannya di pairnya aja sih masih rugi. Jadi sambil tunggu dia laba kembali teman-teman, bagaimana kalau kita cari referensi yang lain? Untuk properti saya belum ada sih. Perusahaan properti memang agak berisiko sampai nggak ada yang masuk ke dalam watchlist premium saya. Yang ada pun paling penyedia bahan bangunan ya, seperti kaca itu ada. Contohnya seperti AMFG itu penyedia kaca dan mereka ada masuk. Dan Mulia itu kalau tidak salah mereka itu produsen ubin kalau nggak salah ya. Nah itu juga boleh tuh. Ini lebih baiklah daripada ACST yang sebagai kontraktor itu untuk fundamentalnya masih kurang menarik ya. Untuk Mulia ini sepertinya mereka ini produsen ubin sih. Kalau AMFG udah pasti kaca. Ya ini dia produksi ya. Oh ternyata produksi kaca lembaran. Baik, ternyata mereka juga produksi kaca ya. Jadi mirip AMFG sih. So, gitu aja sih teman-teman referensi daripada saya. Kiranya dapat membantu. Untuk ACST masih belum oke. Demikian pembahasan tentang ACST. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.